Itu adalah Gimana neraka, tempat gimana kembalinya orang kafir. ceritanya? Gimana ceritanya kitab suci yang tidak bersentuhan dengan zaman Tuhan Yesus bisa mengatakan orang sebelum itu, orang sebelum Muslim itu akan masuk neraka? Loh, Muslim sudah ada belum Bang pada saat itu? Islam udah ada belum? Belum. Pada saat di zaman Yesus? Belum ada. Belum lah. Nah, ketika yang namanya Islam datang, boleh nggak kami mengatakan kalau orang-orang kafir itu akan masuk neraka? Siapa yang mengatakan? Allah langsung mengatakan di dalam Al-Quran. Buktinya mana? Seburuk-buruknya Allah tempat mengatakan kembali buktinya mana? orang kafir, seburuk-buruknya tempat kembali orang kafir itu adalah neraka jahanam. Selesai Bang, di situ. Oke, Nah, dengar. kita kembali lagi Selesai. Bang, sebentar Bang. Abang udah bertanya. Bentar. Sekali lagi, Bentar. Abang tadi mengatakan aku dan Allah Bapak mengatakan adalah itu? satu. Ini orang. Aku dan Bapak adalah satu. Abang percaya nggak dengan yang diucapkan Yesus itu? Gini loh, Percaya abang, tidak? Abang, aku mau, Bang, mau. silakan colok pendeta Bang ya, colok pendeta Bang ya, colok pendeta sama Abang ya. Setelah itu Kenapa sih abang selalu menghindari berak-berak Bang. pertanyaanku? Kenapa sih abang selalu menghindari pertanyaan aku? Tadi saya jawab Bang, saya tanya ke Abang, Abang percaya nggak Enggak. dengan apa yang dikatakan oleh Yesus? Percaya atau tidak? Saya tanya sekali lagi. Ya, saya Percaya atau tidak? Tetap saya Abang percaya mengimani sama atau tidak? Nah, tapi pertanyaannya, Mengimani atau saya tidak? ini saya lagi bertanya. Mengimani atau tidak? Mengimani Ya, atau tidak? Mengimani, baik. Nah, ketika Abang mengatakan mengimani, Udah, aku dan saya Bapak adalah terus. satu. Tadi Pertanyaan terus. tadi Abang mengatakan hakikat. Saya tanya, Abang tahu nggak makna hakikat? Pertanyaan terus. Tahu nggak makna hakikat, nanti Bang? dijawab pertanyaan Nggak lagi. tahu deh kayaknya Dijawab Bang. pertanyaan Saya lagi. nggak tahu deh itu. Tahu nggak arti tahu, hakikat, saya- Bang? Tahu nggak arti Gini hakikat? loh. Gini loh. Aku gini. Nah ini ya, Ikhwan Pila ya. Di sini ya, pada saat kita berdiskusi ya, ada orang yang bangga dengan kepintaran, ada orang yang bangga dengan kekayaan. Baru kali ini gue ngelihat ada orang yang bangga akan kedunguan. Nah inilah si Om Budo. Padahal kalau misalkan tidak tahu, jawab aja. Saya tidak tahu Mas Dewa, tolong kasih tahu. Saya ajarin ente. Jadi ketika yang namanya berdiskusi itu Bang, Abang mengatakan sesuatu seperti katanya hakikat. Ketika saya bertanya, Abang harus siap untuk menjawab. Abang harus tahu maknanya. Bagaimana mungkin Abang mau membicarakan sesuatu sementara Abang sendiri tidak tahu maknanya? Tadi saya mengatakan, dia ajarin Abang tidak mau, belajar sendiri Abang ogah, dilurusin pengennya bengkok terus. Jadi udah repot Bang, kita menghadapi orang seperti Abang. Bagaimana saya mau mengatakan bahwa yang namanya warna merah itu indah, warna kuning itu cantik kepada orang yang buta seperti Abang? Kita kerepotan Bang. Bagaimana saya bisa menjelaskan betapa wanginya yang namanya bunga mawar, betapa indahnya yang namanya bunga geranium, tetapi Abang sukanya bunga bangke. Saya nggak bisa bilang apa-apa Bang kalau udah seperti itu ya. Kalau diskusi seperti ini sampai kiamat kita tidak akan pernah yang namanya beres Bang. Kenapa? Karena Abang itu melawan Bible Abang sendiri. Yang pertama, Abang melawan kitab suci Abang. Yang kedua, Abang melawan ego Abang sendiri itu. Seperti itu Bang ya. Makasih banyak Bang atas kehadirannya. Kami di sini kasihan, sudah sama Abang jelek, bau, dekil, calon neraka, tapi diajarin nggak mau. Ya sudahlah, neraka Abang bukan urusan saya. Karena surga bukan milik kami. Tetapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, itu adalah tugas kami sebagai umat muslim. Tapi Abang tidak mau diajak pintar, Abang tidak mau diajak jujur, ya mau sampai kapan Bang? Seperti itu Bang ya. Terima kasih banyak. Dari saya Bang, silakan